Halo, Assalamualaikum, selamat malam, ibu-ibu semuanya. Selamat malam. Ya, saya dengan Ibu Amel. Sambung. Iya, kita tunggu dari ini ya Bun ya, dari pihak Bidan Harapan untuk moderatornya. Baik Bu, saya mulai ya Bu. Ya boleh. Selamat malam Ibu-Ibu, selamat datang kembali di Bimbel Harapan. Perkenalkan nama saya Putri sebagai moderator malam hari ini ya Ibu-Ibu. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya Ibu-Ibu. Berdoa dimulai. Nggak boleh. Berdoa selesai ya Ibu. Baik, untuk malam hari ini ada untuk pengajarnya yaitu Ibu Amelia Nur Hindayanti yaitu. Ibu izin saya membacakan CV Ibu ya Ibu. Iya. Ibu Amelia Nur Hindayanti SIP MPH. Beliau lulusan dari Magister Kesehatan Universitas Negeri Surakarta pada tahun 2013 sampai 2015. Kemudian beliau bekerja di ITES Bakti Pertiwi Indonesia. Kemudian beliau mengikuti pelatihan Baby and Maternity Treatment Expo. Kemudian beliau juga mengikuti pelatihan Entrepreneur Series mencetak omset selangit dari bisnis langit. Kemudian pelatihan selanjutnya yaitu MU atau Seri Update. Dan untuk pelatihan selanjutnya itu BPCLS HB. Untuk di sini ada rangkaian kelasnya Ibu. Untuk pertama itu ada opening dimulai pada pukul 18.45 sampai 19.00. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal 1 pada pukul 19.00 sampai 20.00. Kemudian dilanjutkan kembali dengan brief pada pukul 20.00 sampai 20.15. Nah, untuk brief di sini bisa dipakai untuk istirahat terlebih dahulu atau bisa dipakai untuk diskusi ya Ibu-Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal 2 pada pukul 20 lebih 15 menit sampai 21.00. Di sini juga ada peraturan kelasnya ya Ibu-Ibu. Yang pertama, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Jika tidak sesuai, peserta akan diremove dari ruangan. Kemudian, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Kemudian, peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan menggunakan format berikut, seperti nama, institusi, dan pertanyaannya apa. Kemudian dilanjutkan dengan pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat break atau melalui grup WA tergantung preferensi pengajar. Kemudian peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Untuk selanjutnya boleh dipersilakan untuk Ibu Amelia. Saya izin stop share screen ya Ibu. Iya.
Ya, sebelumnya saya buka dulu ya Bunda-Bunda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Bunda-Bunda semuanya yang hadir pada malam ini semuanya diberi kesehatan. Amin. Ya, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bidan Harapan yang kali ini diwakili oleh Mbak Tika ya, selaku moderator. Kemudian tidak lupa juga kepada bunda-bunda semuanya yang sudah meluangkan waktu ya di malam hari untuk belajar guna untuk menghadapi ujian kompetensi. Nah, sebelumnya nih, sebelum di share screen, kita sapa dulu dong dari ibu-ibunya semuanya ini. Paling jauh dari mana, Bunda? Ya, Pekanbaru. Ada lagi dari mana? Papua. Papua. Ada lagi? Makassar. Solo juga ada nih di kolom chat. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya. Iya. Pada ikut UKAM periode berapa pun ini? April? Gelombang 1? Maret Bu, buat Maret. sampai Oke, iya. Meskipun masih Januari, tapi saya acungi jempol ya buat bunda-bunda semuanya di sini. Oke, CV tadi sudah disampaikan kepada pihak Bidan Harapan ya terkait dengan CV saya ya, di mana saya bekerja di salah satu institusi kesehatan di Jakarta. Aslinya Blora, Jawa Tengah. Adakah yang dari Blora, bunda-bunda semuanya? Hello. Karanganyar, deket nih sama saya. Saya asli Cepu ya, Bun, perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oke, mungkin itu prolog saya sebagai opening. Kita lanjut ya, langsung ke soalnya mungkin. Izin Mbak, ini yang saya screen dari saya apa dari sana? boleh dari ibu-ibu. Oh boleh ya, coba saya screen. Ya, mohon izin Bunda, karena ini masih azan, saya minta waktunya jeda 5 menit, bisa? Bisa, Bu. Oke, kita jeda 5 menit dulu ya. Masih azan. Ya, mohon izin dari ibu-ibu semuanya untuk PPT saya sudah bisa dilihat. Sudah, Bu. Ya, Sudah, oke. Bu. Ya, izin Mbak, bisa kita mulai ya? Boleh Ibu Oke, share. Bu. Ya,
pada malam ini untuk bidang ilmu atau tema yang akan kita bahas itu adalah remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Di mana tema ini ya merupakan salah satu yang ada di blueprint. Jadi blueprint itu adalah semacam kisi-kisi yang ada di dalam uji kom. Jadi semisal kehamilan itu bagian apa saja yang keluar, persalinan apa, remaja dan prakonsepsi apa. Nah, remaja dan prakonsepsi dan pranikah ini merupakan ini ya yang tertera juga di dalam blueprint terkait dengan kisi-kisi UKOM. Nah, itu nama saya tadi sudah disampaikan ya kepada dari pihak Harapan ya. Di Amelia Nur Hidayanti SST MPH, kemudian tanggal mengajar itu hari ini. Oke, itu sekilas yang kita opening. Langsung kita ke soal nomor 1. Sebentar. Ya, silakan Bunda untuk soal nomor 1 sudah bisa dilihat. Sudah, Bu. Jika sudah, silakan untuk dianalisis dan kemudian dipilih jawabannya di polling jawaban yang nanti akan diberikan oleh pihak Bidan Harapan. Bu, izin Ibu untuk satu soal saya berikan waktu 40 detik. Saya berikan waktu 45 detik ya Ibu untuk membaca soal dan 15 detik untuk menjawab di polling ya Ibu. Oke, siap. Iya sih, ada napa ada orang. Polanya kok enggak keluar ya, Bu? Ya, pada soal nomor 1 sudah saya lihat ya di chat maupun di polling ya sebagian besar ini masih bertahan di option E. Yuk sambil menunggu teman-temannya nih dari bunda-bunda semuanya, ada enggak yang mau mengutarakan terkait dengan kata kunci yang sudah ditemukan di dalam badan soal? Silakan Bunda, karena di sini sifatnya nanti sharing ya. Jadi saya harap ada interaksi, bukan hanya dari saya aja yang memberikan, tapi nanti kita pecahkan di setiap soalnya. Gula darahnya tidak terkontrol, Bu. Oke, gula darah tidak terkontrol. Ada lagi? Mempunyai riwayat DM. Mempunyai riwayat DM. Terus ada lagi? Hormon, Bu. Ya, tinggi. Ya, terus ada lagi Bunda? Konsultasi rencana kehamilan. Konsultasi rencana kehamilan. Oke. Oke. Ya, kita langsung bahas ya berdasarkan clue-clue yang sudah disampaikan kepada bunda-bunda semuanya di sini. Nah, di dalam menjawab soal UKOM pastinya dari bunda-bunda ini juga sudah tidak familiar lagi ya tekniknya seperti apa ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pertanyaan yang diminta itu apa. Kemudian kita cari clue atau kata kunci di dalam badan soalnya itu apa. Baru kita memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan kata kunci yang sudah kita temukan di dalam badan soal, gitu ya. Nah, di soal nomor 1 untuk jawaban yang diminta adalah sikap bidan apakah yang tepat pada kasus tersebut. Kita melihat di dalam badan soal, di sini seorang perempuan umur 26 tahun dengan P1A0, ya anak hidup laki-laki usia 3 tahun datang ke TPMP. Konsultasi rencana kehamilan. Nah, ini kita garis bawahi di sini ya.
konsultasinya itu rencana kehamilan. Kemudian dari hasil anamnesisnya kita kaji di situ ada enggak masalah. Memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus ya sejak kehamilan anak pertama. Nah, ini kita jadikan kata kunci lagi. Kemudian di sini untuk berat badannya juga tergolong gemuk ya, 70 kilo dengan berat badannya 155. Kalau kita hitung dengan menggunakan IMT, ini sudah lebih dari batas normal. Kemudian saat ini kadar gula darah tidak terkontrol, namun ibu tidak ada keluhan luar biasa. Nah, kalau melihat ini, ya kondisinya pasiennya ingin merencanakan kehamilan dan mempunyai riwayat diabetes mellitus, ya. Nah, itu kolaborasinya dengan siapa? Ya, SPOG dan gizi, Bu. ya SPOG dan SPOG dan gizi. SPOG dan gizi. Ada yang lain tadi untuk polling yang terbanyak adalah SPOG dan spesialis bedah dalam. Nah, oke, kita lihat ya Bun, jawaban yang paling tepat adalah ya, jawaban yang paling tepat ya itu ternyata. Jadi kolaborasi dengan SPOG dan ahli endokrinologi. Kenapa kok tidak spesialis dalam atau tidak ahli gizi atau genetik atau kardiovaskuler? Ya, mari kita bahas di sini. Untuk jawaban yang paling tepat itu adalah di option A, ya, kolaborasi dengan SPOG untuk merencanakan kehamilannya. Kemudian kalau yang ahli endokrinologinya ini adalah untuk kesehatan yang mempunyai riwayat DM tadi yang kita temukan di dalam badan soal. Nah, pembahasannya di sini ya sesuai dengan standar kompetensi bidan. Yang ketiga yaitu bidan memberikan asuhan antenatal yang bermutu tinggi ya untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan, rujukan dari komplikasi tertentu. Itulah ya, itu adalah tugas bidan. Kemudian pada kasus ibu dengan komplikasi DM yang ingin merencanakan kehamilan harus dikonsultasikan dengan dokter ahli kesehatan khusus ya. Dengan kata lain adalah kolaborasi. Nah, para ahli dapat membantu ibu itu menangani komplikasi yang mungkin muncul selama kehamilan. Ada beberapa spesialis yang diperlukan. Yang pertama adalah SPOG, di mana itu kaitannya dengan rencana kehamilan, ya. Termasuk ini adalah di perinatologi yang menangani wanita dengan kehamilan resiko tinggi. Dan endokrinologinya ini yang menangani untuk wanita diabetes dan kondisi kesehatan lainnya. Jadi lebih tepatnya itu adalah di endokrinologinya. Iya, bukan di gizi, tidak ya? Karena apa? Karena gizi, ada enggak masalah gizi di dalam badan soal? Tidak ada, ya. Kecuali kalau memang ada masalah di nutrisi. Nah, itu kita arahkan di ahli gizi. Jadi kita mengikuti di badan soalnya, Bunda. Kemudian kalau ahli genetik itu juga tidak ada ya. Tidak kita temukan masalah di dalam genetik di dalam soalnya. Kardiologi juga nggak ada masalah terkait dengan kardio pada soalnya ya. Penyakit dalam ada nggak luka dan sebagainya yang dialami ibu? Nggak ada ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah dikolaborasi dengan dokter spesialis ya, SPOG dan ahli endokrin. Sampai sini bisa dipahami Bunda? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya.
Oke, polling sudah muncul. Kita lihat jawaban yang paling banyak E lagi, sama dengan di soal nomor 1. Yaitu touch ya, itu pilihan dari bunda-bunda semuanya. Oke, dari bunda-bunda semuanya di sini ada yang mau mengutarakan kata kunci yang sudah ditemukan? Sehingga memilih jawaban E atau C, karena di polling itu yang terpilih adalah Memelihara C dan kucing, E. Bu. Memelihara kucing, Kucing. 10 hewan Memelihara peliharaan. kucing. Ganteng di rumah. Oke, kompak semuanya. Clue-nya adalah memelihara kucing di sini. Oke, kita bahas ya. Ya, di soal nomor 2 ini untuk pertanyaannya adalah pemeriksaan screening apakah yang dianjurkan untuk memeriksa status antibodi pada kasus tersebut. Nah, di sini ya, pasiennya adalah ingin merencanakan kehamilan atau prakonsepsi ya. Itu kita jadikan kata kunci pertama, kemudian kata kunci kedua di sini adalah dari hasil anamnesisnya ya. Ini mempunyai 10 hewan pemeliharaan kucing di rumah. Untuk hasil pemeriksaannya semua masih dalam batas normal. Nah, ini screening untuk apa sih? Kaitannya dengan memelihara 10 hewan peliharaan kucing ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di E ya. Ya, jawaban yang paling tepat betul sekali dari polling yang paling banyak itu adalah di E, touch ya. Nah, sekarang kita bahas. Jadi salah satu penyebab kematian dan cacat pada bayi yang baru lahir itu adalah adanya infeksi touch selama kehamilan. Jadi kalau selama kehamilan ibu hamilnya itu sudah terpapar oleh akibat adanya infeksi atau virus touch ya, itu bisa mengidentifikasi terjadinya cacat pada bayi yang baru lahir. Nah, untuk itu perlu adanya pemeriksaan atau screening touch ya. Itu penting dilakukan bagi perempuan yang memiliki resiko tinggi. TOTS itu singkatan dari Toxoplasma, rubella, kemudian cytomegalovirus atau CMV, dan herpes simplex. Itu adalah sekelompok infeksi yang dapat ditularkan dari perempuan hamil kepada bayinya. Nah, perempuan yang terinfeksi selama kehamilan ini memiliki resiko tinggi menularnya ke janin yang bisa berakibat fatal. Nah, untuk tes TOTS ini penting perempuan dilakukan bagi yang berkriteria 1, perempuan yang gemar mengkonsumsi sayuran mentah atau salad atau karedok. Ini ya, jadi selama kehamilan diharapkan menghindari dulu makanan-makanan dengan sayuran yang mentah. Kemudian perempuan yang senang mengkonsumsi daging yang tidak dimasak sempurna. Kemudian perempuan yang suka memelihara binatang seperti kucing, anjing ya, tapi tidak pernah dibersihkan binatang pemeliharaannya itu. Jadi 3 kriteria ini ya itu rentan terhadap infeksi yang dinamakan virus TOTS ya. Jadi jawaban dari bunda-bunda semuanya itu sudah betul sekali ya. Jawabannya adalah TOTS sesuai dengan kata kunci yang kita temukan di mana mempunyai 10 hewan pemeliharaan kucing di rumah ya. Gula darah sewaktu. Kenapa kok salah? Jadi kalau gula darah itu untuk identifikasi terjadinya diabetes mellitus gitu ya. Kemudian golongan darah itu untuk mengetahui ya golongan darahnya apa saja untuk persiapan persalinan. Talasemia bukan, urin rutin juga bukan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di option E. Oke, next kita lanjut di soal nomor 3. Silakan dikerjakan Bunda.
Oke lagi. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu D Ya. Ibu. Oke, terima kasih. Jawabannya dari A, B, C, D, E ini laris manis ya semuanya. Tapi sebagian besar di 57% jawabannya adalah di D. Oke, kita lihat ya. D itu memberikan penkes tentang mitos dan fakta pada persalinan. Oke, ya ada yang mau berpendapat sebelum kita bahas dari bunda-bunda semuanya? Langsung dibahas, Bu. Langsung ya. Oke, ini ada sepasang suami istri yang baru menikah 1 minggu datang ke PMB untuk konsultasi kesehatan reproduksi. Hasil anamnesa suami mengeluh dan meminta pemeriksaan keperawanan ya karena sudah 3 kali berhubungan suami istri tidak mengeluarkan darah dari kemaluan. Nah ini bisa kita jadikan sebagai kata kunci ya. Sudah 3 kali berhubungan intim akan tetapi tidak mengeluarkan darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan TTV masih dalam batas normal, payudara normal, papasi normal, VV tidak ada kelainan. Nah, di sini ya tidak ada kelainan, berarti hasilnya adalah normal di sini ya. Jadi apa sikap bidan yang sesuai pada kasus tersebut? Memastikan suami tidak ada gangguan seksual, memang enggak ya, karena memang kan enggak ada di keterangan soalnya tidak mencantumkan suami. Jadi jawabannya adalah kurang tepat. Konsultasi untuk mendapatkan visum keperawanan ini juga tidak karena memang keluhannya itu tidak ada masalah terkait dengan visum atau enggak pertengkaran dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu tidak. Salah ya jawaban B. Meminta suami istri tersebut untuk saling terbuka satu sama lain, memberikan penkes tentang mitos dan fakta pada perkawinan, memberikan informasi tentang gangguan dalam hubungan seksual suami istri. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di option D, memberikan penkes tentang mitos dan fakta pada persalinan. Itu jawaban yang paling tepat ya. Perkawinan ya. Nah, mitos ini adalah suatu yang belum tentu benar tetapi sudah dianggap benar oleh masyarakat ya. Biasanya mitos ini didapat secara turun-temurun baik secara langsung maupun lewat catatan sejarah. Umumnya mitos-mitos tersebut ini sudah berakar dan hidup subur di masyarakat. Ini pengaruh dari budaya ya masing-masing daerah biasanya. Nah, contoh mitos pada kasus di atas itu adalah hubungan seks pertama kali selalu ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Tapi faktanya kalau sesuai dengan teori yang ada ya, jadi darah yang keluar dari vagina itu setelah berhubungan pertama kali timbul karena terjadinya peradangan dan perobekan pada selaput darah. Nah, ini jika selaput darahnya itu merupakan selaput yang juga memiliki pembuluh darah ya, apabila terjadi robekan pada bagian yang terdapat di pembuluh darahnya, maka akan terjadi perdarahan. Apabila tidak robek tetapi tidak mengenai pembuluh darah, maka perdarahan itu tidak terjadi. Jadi di sini adalah karena pengaruh dari selaput darahnya itu. Kalau selaput darahnya tebal, berarti di situ tidak ini ya, ini perdarahannya. Tapi kalau selaput darahnya tipis, nah itu mungkin ya bisa mengalami peradangan atau perbaikan pada pembuluh darah yang timbulnya adalah pada saat setelah melakukan hubungan seksual pertama kali itu biasanya akan timbul flek ya. Jadi itu tidak hal yang patologis atau yang masalah gimana, itu sifatnya adalah fisiologis. Ya, jadi jawabannya itu adalah memberikan penkes tentang mitos dan fakta pada
perkawinan. Jawabannya adalah di D. Oke, next di soal nomor 4. Ya, polling sudah muncul. Kita lihat jawaban yang paling laris terpilih dari ibu-ibu semuanya itu di option apa? Untuk sementara ya di 54% itu adalah di B ya. Kemudian disusul option A di 38%. C ada, D ada, E saat ini belum ada yang menjawab. Oke. Dari sini kita cari ya kata kuncinya di dalam soal nomor 4 itu apa? Tadi jawaban yang paling banyak itu adalah di D. Anjurkan untuk menggunakan vagina estrogen cream. Ya. Di sini masalahnya pasien ingin konsultasi kesehatan reproduksi ya di usia 27 tahun. Kemudian hasil anamnesisnya setiap berhubungan suami istri vagina terasa panas dan perih. Saat ini ibu menggunakan sabun khusus untuk pembersih kemaluan. Nah, ini perlu kita garis bawah ya sebagai kata kunci, betul sekali ya. Jadi vagina terasa panas akibatnya apa? Akibatnya karena si ibunya ini mengkonsumsi sabun khusus pembersih kemaluan. Kemudian kita lihat nih di hasil pemeriksaannya, ada enggak masalah? Jadi tidak ada kelainan apa-apa ya. Kemudian tekanan darah juga masih dalam batas normal. Nah, ini penata laksanaannya apa untuk mengatasi masalah tersebut ya? Yang menjadi penyebabnya dihindari, Bu. Jawabannya B ya. Tadi jawaban paling yang terbanyak apa? D ya. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah di B, bukan D ya, Bunda. B itu anjurkan untuk menghindari cuci vagina dengan sabun. Ya, itu adalah jawaban yang paling tepat karena sudah jelas sekali ya. Masalahnya karena memakai sabun. Ya. Iya, ya itu sudah tertera di badan soalnya gitu. Jadi jawabannya pun biasanya mengikuti dengan kata kunci yang ada. Oke, kita bahas ya. Jadi ini menurut penelitian dari jurnal internasional yang sudah dipublikasikan dan diteliti ya, di mana hasilnya vagina itu kering menjadi masalah untuk perempuan di bawah usia 60 tahun. Itu merupakan kasus yang sangat umum dialami oleh perempuan ya. Penting bagi ibu untuk membuat vagina tetap lembab, sebab kelembapan tersebut dapat menjaga jaringan tetap sehat dan membantu mencegah infeksi serta penyakit menular seksual. Nah, untuk penata laksanaannya di sini ya, jadi menghindari mencuci vagina dengan sabun. Biasanya sabun itu yang ber-pH tinggi itu tidak disarankan ya. Jadi ibu harus menghindari membersihkan vagina dengan sabun banyak busa, sabun yang wangi serta lotion. Ya, hal ini dapat menyebabkan kekeringan semakin parah. Jika ingin mencegah infeksi vagina yang diakibatkan oleh jamur dan bakteri, ibu bisa menggunakan pembersih kewanitaan yang mengandung povidone iodium sebagai antibiotiknya ya. Jika digunakan di bagian luar vagina, cairan ini itu terbukti ampuh mematikan
parasit atau infeksi ya, namun sekaligus menjaga keseimbangan pH vagina dan tidak membuat vagina itu kering. Jadi disarankan untuk yang mengandung pH, tapi pH-nya tidak tinggi-tinggi ya. Jadi hindari sabun yang berbusa, kemudian sabun yang wangi ya atau lotion itu bisa ini karena kering bisa membuat vagina kering, efeknya itu bisa membantu infeksi yang mudah masuk. Itu ya, Bun. Itu dikutip dari Handayani terkait dengan buku Case Pro di situ. Oke, masih semangat di soal nomor 5? Masih semangat? Oke, silakan dikerjakan di soal nomor 5. Umur 23 tahun untuk konsultasi rencana kehamilan. Calon pengantin perempuan mempunyai riwayat operasi tumor. Iya, jawabannya laris semuanya di option A, B, C, D, dan E. Tapi sebagian besar jawabannya adalah di option B, 74%. Oke, ada yang mau berpendapat di soal nomor 5, Bunda? Sebelum kita ke pembahasan, kata kuncinya apa yang ditemukan di situ? Pasiennya mengeluh apa? Pernah operasi tumor Riwayat Tumor jinak di payudara. Oke, itu ya betul sekali Pasti dari payudara tidak ada kelainan. Palpasi Iya. payudara tidak ada kelainan. betul sekali. Itu adalah kata kunci yang kita tarik di soal nomor 5 ya. Jadi, apakah sikap bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? Di situ calon pengantin mempunyai riwayat operasi tumor jinak di payudara. Kemudian palpasi payudara tidak ada kelainan. Jadi sikap bidan itu apa? Menghindari makanan siap saji. Ada nggak masalah terkait dengan makanan di soal nomor 5? Nggak ada ya? Jadi jawabannya adalah tidak tepat. Anjurkan untuk melakukan rutin sadari. Ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Anjurkan untuk melakukan olahraga rutin. Ada enggak hubungannya dengan olahraga kebugaran dan sebagainya di dalam soal nomor 5? Enggak ada ya. Jadi jawabannya tidak tepat. Anjurkan untuk melakukan mamografi. Ini juga tidak. Anjurkan untuk Palpasi screening payudara CA tidak ada kelainan. payudara. Oke, karena iya betul sekali payudara tidak ada kelainan di situ, jadi nggak perlu dilakukan mamografi ya ataupun screening CA payudara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di B. Anjurkan untuk melakukan rutin sadari ya. Nah, terkait ini pembahasannya adalah kanker payudara adalah kanker terbesar kedua yang beresiko diderita oleh perempuan setelah kanker leher rahim. Nah, sampai saat ini penyebab pasti kanker payudara itu belum dapat diketahui secara pasti ya. Tetapi dapat dipastikan beberapa penyebab terjadinya kanker payudara. Ibu mempunyai faktor risiko untuk mengalami CA payudara, salah satunya pernah mengalami operasi pada payudara yang disebut kelainan tumor jinak atau tumor ganas. Nah, ini kita temukan di dalam kata kuncinya ya Bun tadi ya. Jadi sudah pernah dilakukan operasi, ya ada kelainan tumor jinaknya. Nah, sadari ini merupakan cara deteksi dini akan adanya benjolan dan
perubahan pada payudara dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, sadari dianjurkan dilakukan sebulan sekali. Jadi kalau sudah mempunyai riwayat seperti itu, untuk screeningnya apa? Jadi melakukan pemeriksaan rutin sadari yang bisa dilakukan sendiri oleh pasien, ya. Itu dilakukan sebulan sekali. Nanti jika ada tanda-tanda ada benjolan lagi dan sebagainya, baru kita memberikan tindakan lebih lanjut. Sampai sini bisa dipahami, Bunda, atau saya menjelaskan kecepatan? Bisa, Bu. Cukup ya. Oke, selamat untuk ibu-ibu yang sudah menjawab benar. Kita next di soal nomor 6. Iya, di situ pollingnya sudah nampak. Jawabannya untuk saat ini kompak sekali. 98% di option B. Kemudian ada juga nih beberapa dari ibu-ibu semuanya yang jawab C. Oke. Ada yang mau diutarakan, Ibu? AB Langsung? kurang dari 10,9 gram, Bu. Oke, itu hasil dari pemeriksaan penunjangnya ya, didapat 10,9 gram DL. Ya, kita bahas ya. Untuk pertanyaannya di soal nomor 6, ini diagnosis apakah yang paling mungkin? Mohon maaf, diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini untuk kata kunci yang kita tarik keluhannya, ya. Keluhannya itu sering merasa pusing, kemudian mata berkunang-kunang. Ia juga merasa letih dan sering lelah. Nah, ini kita jadikan kata kunci yang pertama. Kemudian di hasil anamnesanya, ini program ini ya, pranikah ya. Kemudian hasil pemeriksaan fisiknya, konjungtiva terlihat pucat, HB-nya juga kurang dari batas normal ya, di mana di situ terdapat 10,9 gram per DL ya, itu ngefek terhadap konjungtiva yang terlihat pucat. Nah, untuk HB segitu itu kategorinya masuk di dalam anemia mana? Non anemia, anemia ringan, sedang, berat, Anemia ringan, sangat Bu. berat atau sedang. Oke, kita lihat ya, Bun. Jawabannya adalah masuk di C, anemia sedang, Bunda semuanya. Nah, ini ya, oke, karena ini betul, ini adalah masuk di kriteria umurnya. Tadi umurnya berapa? 23 ya. 23 ya. Di mana 10,9 itu masuk di kategori sedang ya. Kalau ibu hamil itu baru ringan. Ini tapi kan kondisinya tidak hamil ya. Tadi ya. Konsultasi. Karena iya, Bu. Iya, betul. Maaf ya, Bu. Karena ya harus dulu ya temanya apa. Kita bukan di tema kehamilan, akan tetapi di tema remaja, prakonsepsi sama pranikah. Ibu. Kejebak ya, Bunda ya. Ibu terkecoh. Iya, betul sekali. Nah, ini masuk di anemia sedang ya. Kalau kehamilan betul, itu masuk di ringan. Tapi kan ini kondisinya tidak hamil. Ya, jadi masuk di kategori sedang. Jawabannya adalah di option C.
C. Jadi 98% tadi jawabannya salah semuanya ya. Terkecoh, Bu. Oh, kok umurnya 9 lebih dari 15 tahun ya itu Mm-mm. perempuan tidak hamil. Kok enggak ada Perempuan umur tidak hamil. Iya, tadi kan posisinya perempuannya tidak hamil, 20. Bunda. 23 enggak itu tahun. kok 9 lebih 15 tahun. Maksudnya lebih dari 15 Oh, tahun ya ini lebih. ya. Ya, lebih. Ya, itu 9 salah atau ketik nanti ya, 15. Bun. Iya, Ya, itu kan enggak jelas nanti. tulisannya perempuan tidak hamil 9 itu. Jadi Oke, nanti saya revisi. tarik umurnya, tarik Di umurnya sini lebih begini. ya, lebih dari 15 tahun ya di Ya, sini gitu ya. aja 9-nya enggak usah Oke. 9-nya. Iya, siap. Terima kasih masukannya. Oke, next ya. Kita di soal nomor 7. Silakan, Bunda. Sakit ya, Om. Sama orang-orang di laptop yang begitu. Izin Ibu untuk polling yang terbanyak yaitu D Ibu dan jawabannya beragam Ibu. Ya, terima kasih. Jadi jawaban beragam ya, tapi yang paling banyak adalah di D. Oke, kita bahas di sini. D itu persiapan kehamilan yang ideal dan beresiko. Oke, kata kuncinya apa nih Bunda yang kita temukan di soal nomor 7? Tapi Bu, sama Konjungtiva. lingkaran. Merasa pusing dan kunang. Pusing, Dan sering berkunang-kunang. Kemudian hasil Tapi sama lingkar pemeriksaannya, lengan. ya. Tapi sama lingkar lengan. Lingkar lengannya, lilangnya 23,5 normal enggak? Normal. Normal. 3 ya, bulan ke jadi, depan dia akan menyalakan pernikahan, Bu. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah E, persiapan menunda kehamilan dengan ber-KB. Jawabannya adalah E ya. Jadi di sini kenapa kok E ya? Tidak B ya. Jadi calon pengantin perempuan yang mengalami anemia itu perlu segera mendapatkan penanganan kesehatan sampai HB-nya normal lebih dari 12 mg per dl dan menunda kehamilan dengan ber-KB. Itu kalau sesuai teorinya seperti itu Bunda ya. Itu jadi ditunda dulu kalaupun pada remaja atau prakonsepsi ya itu ada riwayat anemia ya di situ ditunda dulu seenggaknya sampai HB-nya itu dalam batas normal. Habis itu baru kita program untuk kehamilan. Itu adalah sesuai dengan teori yang ada seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah di E ya. E itu persiapan menunda kehamilan dengan ber-KB. Ya. Bunda, maaf ini di pertanyaannya kan hanya menyelenggarakan pernikahan, nggak disinggung. Ya. Dia kan menyelenggarakan pernikahan, dikira persiapan kesehatan organ reproduksi. Hasil anamnesa 3 bulan ke depan, ia akan menyelenggarakan pernikahan. Ya, pernikahan. Hasil persiapan kesehatan organ reproduksi tidak. Antaranya B dan E ya Bun, berarti ya. Oke, persiapan kesehatan jiwa juga tidak. Persiapan kehamilan yang ideal dan beresiko, ini juga tidak. Perlu diberitahu biar dia tidak cepat hamil maksudnya.
pemeriksaan fisik untuk kelangsungan pernikahan itu tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di menunda kehamilan dengan ber-KB. Betul Bun di option E. Ya. Jadi jawabannya adalah di option E. Ya, Bu. Oke, lanjut di soal nomor 8. Nah, ini yang masuk urat tipe mantap. Nah, ini yang masuk urat spesial tulang iga pakai nasi diracik. Di sini Bu untuk jawaban yang terbanyak itu A dan jawabannya beragam Ibu. Ya, sudah ini ya jawabannya. Itu adalah di option A, tapi selain A ada jawaban yang lain lagi ya. Ya, kita bahas di soal nomor 8 untuk pertanyaan yang diminta adalah apakah penata laksanaan yang paling mungkin diberikan bidan sesuai kasus di atas. Untuk masalahnya di sini sering merasa pusing berkunang-kunang, ya juga merasa letih sering lelah, kemudian lilanya kurang dari batas normal ya di situ ya. 23 cm, kemudian konjungtiva terlihat pucat, HB-nya juga 10,9 gram persen. Jadi KIE apa yang tepat diberikan untuk masalah tersebut? Mana Pak? Ya, sebentar. Dalam. Ya. Jawabannya adalah di D. Ya, asupan gizi, suplementasi, fortifikasi, pengobatan penyakit penyerta. Itu adalah jawaban yang paling tepat ya. Jadi pembahasannya perempuan tersebut mengalami underweight ya atau KEK atau anemi sedang datang di puskesmas ya, sehingga penanggulangan anemi pada remaja dan WUS harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pengobatan. KEK atau kurus semua rematri ya atau WUS ini dilakukan screening dengan pengukuran IMT. Jika rematri dan WUS ini menderita KEK atau kurus, perlu dilakukan rujukan. Jadi jawaban yang paling tepat di asupan gizi ya. Untuk underweight dan KEK-nya, suplementasi, fortifikasi, pengobatan penyerta. Ya, itu adalah jawaban yang paling tepat. Nah, ini untuk skemanya ya. Jadi pencegahan dan penanggulangan anemia gizi ya, bayi sehat ya. Ini TTD dan aneka ragam makanan, kemudian KIE itu diberikan. Jika ibu sehat, ibu hamil dan nifas bebas anemia atau status zat besinya cukup. Nah, di sini rematri dan WUS-nya itu bagaimana? Ya, bebas anemia kah? Status zat besinya dalam tubuh cukup atau tidak? Ya, kalau mengalami anemi, jadi penanggulangannya asupan gizi, ya, suplementasi, pengobatan penyakit penyerta.
Akan tetapi kalau tidak anemi itu hanya cukup di asupan gizi sama suplementasi. Tadi di soal kek ya, sudah jelas kek, kemudian konjungtivanya terlihat pucat, HB-nya juga tidak dalam batas normal. Jadi penanggulangannya di asupan gizi, suplementasi, pengobatan, dan penyakit penyerta. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah di option D. Oke, lanjut ya di soal nomor 9. Ya, polinya sudah tertera di situ. Ya, sebagian besar jawabannya adalah A, kemudian jawabannya juga beragam ya, disusul E di 29%. Oke, kita bahas ya langsung Bunda di soal nomor 9. Tadi untuk pertanyaan yang diminta adalah diagnosis apakah yang paling mungkin sesuai kasus tersebut. Di sini pasangan usia subur perempuan, umurnya 30 tahun, perempuannya, laki-lakinya 32 tahun, datang ke klinik untuk pemeriksaan diri karena sang perempuan sudah terlambat haid 1 bulan. Nah, ini kita garis bawah ya, sudah terlambat haid 1 bulan, hasil anamnesanya menikah sudah 1,5 tahun yang lalu, mendambakan kehadiran seorang anak, siklus haidnya tidak teratur ya, lebih dari 35 hari. Hasil pemeriksaannya TTV-nya normal, lilanya normal, HCG-nya itu adalah negatif. Nah, di sini ya. Terlambat haidnya sudah 1 bulan. Kemudian hasil HCG-nya itu negatif ya. Haidnya tidak teratur, siklusnya itu lebih dari 35 hari. Nah, itu termasuk diagnosis apa? Jawaban yang paling tepat itu adalah di option E, infertilitas primer dan oligomenorea ya. Itu adalah jawaban yang paling tepat ya. Untuk pembahasannya, infertilitas itu merupakan kegagalan suatu pasangan suami istri ya yang mendapatkan kehadiran seorang anak ya dalam kurun waktu 12 bulan berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi ya, itu bisa disebut juga dengan infertilitas primer. Kemudian kalau yang sekunder ya itu ketidakmampuan seorang memiliki anak atau mempertahankan kehamilannya setelah sebelumnya memiliki anak hidup. Itu bedanya itu, kalau primer belum mempunyai anak, kalau sekunder itu sudah mempunyai anak. Kemudian kalau yang gangguan ovulasi adalah seperti sindrom polikistis ya, kemudian gangguan siklus haidnya, kemudian insufisiensi ovarium primer yang disebabkan oleh gangguan ovulasi dapat diklasifikasikan berdasarkan siklus haidnya. Tadi siklus haidnya kan ini ya tidak teratur ya, lebih dari 35 hari. Nah, itu dinamakan oligomenorea ya. Jadi jawabannya infertilitas primer karena belum mempunyai anak ya, tadi sudah kita temukan di dalam badan soalnya. Kemudian oligomenoreanya itu berhubungan dengan menstruasinya yang tidak teratur ya. Kemudian siklusnya lebih dari siklus panjang
ya. Kalau siklus normalnya kan 28 hari ya, itu sudah lebih dari 28 hari ya, masuk di 35 hari. Jadi itu dinamakan oligomenorea. Jadi jawabannya adalah di option E. Gitu ya, Bun? Oke, next. Ya, nanti setelah ini bisa ada gambaran ya. Siapa tahu besok ada soal yang sama, itu bisa menjawab dengan tepat. Oke, next. Masih semangat ya? Masih, Ya, Bu. oke, saya harap tidak ngelokro nih di soal-soal selanjutnya. Next, di soal nomor 10. Silakan Bunda untuk dikerjakan. Ya, option yang dipilih adalah A, B, D, dan E. Tapi jawaban A sama E ini hampir imbang ya di hasil polling. Oke, kita bahas ya langsung ya Bun. Di soal nomor 10, tadi jawabannya hampir imbang di A dan E. A itu menentukan penyebab infertilitas, kemudian kalau E itu merujuk ke pelayanan infertilitas lanjutan. Oke. Ya, pertanyaannya di soal nomor 10 ini adalah apakah tujuan diagnostik awal yang paling mungkin dilakukan bidan pada kasus tersebut? Jadi Pak Sutri ya di sini, kemudian dari sang perempuan sudah terlambat haid 1 bulan, hasil anamnesisnya di sini 1,5 tahun yang lalu menikah ya, mendapatkan kehadiran seorang anak, siklus haidnya tidak teratur, lebih dari 35. Ini diagnosisnya tadi ya seperti yang di soal sebelumnya. Jadi infertilitas primer dan oligomenorea. Jadi tujuan diagnosis awalnya itu apa ya? Yang pertama menentukan penyebab infertilitas, menangani masalah anovulasi, penanganan masalah endometritis, melakukan penilaian potensi tuba, merujuk ke pelayanan infertilitas lanjutan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di option A, menentukan penyebab infertilitas ya, itu adalah di jawaban yang paling tepat. Tadi jawaban yang paling banyak adalah di merujuk pelayanan infertilitas lanjutan ya. Nah, ini ya. Jadi kita kaji lagi di dalam soalnya Bunda. Di situ kan belum nampak di dalam soalnya adanya kelainan-kelainan penyerta, misal kayak kelainan tubanya atau enggak yang bermasalah pada segi suaminya, seperti itu kan enggak ada ya di dalam soalnya ya. Berarti itu masih di tahap diagnosis awalnya adalah menentukan penyebab infertilitas. Akan tetapi Masa kalau klinik bisa, Bunda? Kan biasanya Bunda? yang memeriksa, masa menentukan penyebab infertilitas klinik bisa, apa enggak dirujuk ke yang lanjutan untuk Ini periksa hanya sperma dan lain-lain? Iya, terima kasih Bunda Nini. Nah, ini kan hanya tujuan diagnostik awal. Jadi kan diagnosis awalnya dari hasil
subjektif yang sudah dilakukan bidan, kemudian hasil objektifnya yang sudah dilakukan bidan. Di situ kan pastinya kita bisa menentukan adanya diagnosis awal, ya. Itu. Kemudian kalaupun nanti perlu rujukan dan sebagainya, berarti baru kita rujuk ke rumah sakit untuk menentukan diagnosis lanjutan atau infertilitas lanjutan gitu. Tapi ini posisinya di klinik, kemudian pertanyaan yang diminta adalah diagnosis awalnya setelah hasil pemeriksaan sama hasil anamnesis yang sudah dilakukan, ya, itu kan sudah bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Bisa dipahami Bunda Nini di soal nomor 10? Karena di situ sudah ada hasil anamnesis sama hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan bidan di situ. Ya, jadi diagnosis awalnya dari hasil bidannya itu apa? Kan sudah bisa untuk menentukan diagnosis awal. Bukannya gitu, Bunda? Ya, siap, Bunda. Ya, gitu ya. Jadi kita mengacu pada langkah-langkah SWAP atau Varney, ya. Itu kan ada pemeriksaan pengkajian, kemudian analisis, kemudian diagnosa potensial, sampai dengan intervensi sampai evaluasi. Kalau evaluasi, ya, diagnosis sudah kita tentukan, pelaksanaan sudah kita berikan, akan tetapi di dalam evaluasinya kok ada perburukan atau hal yang perlu dirujuk, baru kita melakukan rujukan. Nah, itu nanti beda lagi, pastinya kan dikaji awal lagi, ya. Tapi ini posisinya adalah di klinik, ya. Jadi bisa, bidan bisa menentukan diagnosis awal dari hasil subjektif dan objektif yang sudah ditemukan, gitu ya. Jadi jawabannya adalah di menentukan penyebab infertilitas, gitu ya. Itu adalah di soal nomor 10. Oke, next ya, di soal nomor 11. Ya, sudah ini ya di polling. Polling jawaban itu A. Kemudian disusul C dan E, ini hampir imbang ya, jawaban 17%, kemudian B yang paling sedikit adalah di D. Oke, apakah A itu memberikan edukasi tahapan tata laksana infertilitas itu merupakan jawaban yang benar? Mari kita bahas ya Bun di soal nomor 11. Untuk pertanyaannya adalah penata laksanaan apakah yang paling tepat diberikan oleh bidan pada kasus tersebut? Ini diagnosisnya apa kalau kita melihat di soal nomor 11? Infertilitas primer. Oke, infertilitas primer ya, karena memang di situ belum mempunyai anak sebelumnya, ya betul sekali. Jadi di situ diagnosisnya adalah di fertilitas primer. Jadi penata laksananya apa kalau kita sudah menentukan diagnosisnya?
Memberikan edukasi tahapan tata laksana infertilitas, menangani masalah keterlambatan haid, ini tidak ya. Menyiapkan klien untuk pemeriksaan penunjang juga tidak, karena di situ sudah ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan ya. Di HCG urin negatif atau PP-tesnya negatif. Menangani masalah infertilitas, merujuk pasangan dengan masalah kompleks. Jadi jawaban yang paling Maksudnya pemeriksaan penunjang itu kan ada misalnya pemeriksaan sperma dan sebagainya itu ya, loh Bu. Maksudnya ya bukan hanya betul HCG. Bunda. Ya, ini posisinya di klinik Bunda. Kalau di rumah Enggak sakit sudah, memberitahu. oh Biasanya kan memberitahu. pasien beritahu, Bu, ini terjadi ini, nanti akhirnya bisa diperiksa gini gitu loh, Oke, maksudnya seperti ya itu. berarti pemeriksaan penunjang lanjutan ya ini ya Bun yang dimaksud. Di lanjutannya nanti di rumah sakit ya. Di jawaban yang paling tepat itu adalah di C, menyiapkan klien untuk pemeriksaan penunjang. Jadi pembahasannya pada pelayanan infertilitas tingkat primer, ini kegiatan diagnosis awalnya terhadap pasangan infertil di tingkat ini ditujukan untuk dapat menentukan penyebab infertilitas dari kedua belah pihak serta menentukan pasangan tersebut itu perlu mendapatkan pelayanan di tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau tidak ya. Kemudian konseling dan dukungan perlu diberikan untuk menghindari kecemasan pasien dan pasangannya pada tingkat pelayanan primer level 1 itu adalah di dokter umum. Jadi jawabannya itu mengarah ke C, penyiapan klien untuk pemeriksaan penunjang. Oke, kita next di soal nomor 12. Oke, pollingnya sudah muncul. Jawabannya beragam, tapi paling banyak di option D, gemuk ya, di 61%. Kemudian disusul A, kemudian di option E, kemudian yang paling sedikit adalah di option B, 2%. Ya, langsung kita bahas ya Bun di soal nomor 12. Di sini untuk pertanyaannya adalah apakah kategori status gizi sesuai dengan IMT yang dialami pasien pada kasus di atas? Ini pasiennya adalah perencanaan kehamilan, ya prakonsepsi masuknya, kemudian hasil anamnesisnya menikah 2 bulan yang lalu dan mendambakan kehadiran seorang anak setiap bulan mendapatkan menstruasi secara teratur. Hasil pemeriksaannya BB-nya 60 kilo, tapi tinggi badannya adalah di 150 cm. Untuk TTV-nya semua masih dalam batas normal, kemudian di HB-nya pun 12 gram per DL juga masuk di normal. Ya, berarti ini di berat badannya ya yang kita soroti di sini. Berdasarkan BB-nya sama tinggi badannya ya di sini di 150 cm. Jadi kategori apakah sesuai dengan perhitungan IMT? Jadi hasil IMT pada perempuan itu tersebut 60 kilo untuk berat badannya ya tadi ya. Terus kemudian untuk rumus IMT itu
berat badan dalam kilo kali tinggi badan ya. Dalam hitungan meter itu dikuadratkan ya. Nah, untuk hasilnya sangat kurus itu kekurangan berat badan tingkat berat jika kurang dari 17,0 IMT-nya. Kemudian kalau kurus itu kekurangan berat badan tingkat ringan itu di rank intervalnya 17 atau kurang dari 18,5. Kemudian kalau normal 18 sampai 25. Kemudian gemuk itu kelebihan tingkat ringan di sini lebih dari 25,0 dari hasil IMT sampai 27,0. Kemudian kalau obesitas ini kelebihan berat badan tingkat berat di lebih dari 27,0. Nah, setelah dihitung dari berat badan 60 kilo, kemudian tinggi badannya tadi 150, ya 150, ketemunya IMT-nya 26,7. Jadi itu masuk di kategori gemuk di D ya. Itu jawaban yang paling tepat IMT. Ini juga sering keluar biasanya di soal UKM untuk IMT ya. Ini kategorinya gemuk. Sampai sini bisa dipahami Bunda? Bisa? Bunda. Oke, kita lanjut ya di soal berikutnya, di soal nomor 13. Iya, jawabannya beragam lagi, tapi paling banyak itu adalah di kurus. Di option B. Kemudian ada juga yang normal, ada juga yang menjawab sangat kurus, ada juga yang menjawab gemuk. Wah, kalau gemuk ini 50-50 nih ya Bun, karena memang di sini sudah jelas BB-nya 47 kg, masa gemuk dengan tinggi badan 158. Ya, langsung kita bahas ya di soal nomor 13 ya. Untuk pertanyaannya, kondisi status gizi yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut apa? Ini kasusnya adalah anemi ya, karena memang keluhannya sering merasa pusing, mata berkunang-kunang, ia juga merasa letih dan sering lelah. Ditunjang juga dengan konjungtiva terlihat pucat di sini. Kemudian dari hasil pemeriksaannya BB-nya itu 47 kg, tinggi badannya adalah di 158 cm. Untuk lilanya normal, TTV-nya semuanya masih dalam batas normal. Nah, ini kategori apa nih? Jika BB-nya 47 kg, kemudian tinggi badannya adalah di 158. Nah, ini adalah kategori di C, normal ya. Normal di sini. Ya, status gizi dapat ditentukan dengan pengukuran IMT untuk catin perempuan ditambah dengan pengukuran lila. IMT merupakan proporsi standar berat badan atau BB terhadap tinggi badan atau TB jika seorang tersebut dengan kategori
Jika hasil IMT-nya itu kurang dari 17,0, itu keadaan orang tersebut ya sangat kurus dengan ketentuan berat badan, tingkat berat atau KEK tingkat berat. Ya, itu kategori IMT-nya 17,0 sampai dengan 18,5. Itu keadaan orang tersebut kurus dengan ketentuan berat badan, tingkat ringan atau KEK tingkat ringan. Kemudian untuk pengukuran lila ini bertujuan untuk mengetahui adanya resiko kekurangan energi kronik atau KEK ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di option C. Oke, next di soal nomor 14. Ya, beragam di A, B, C, D, dan E. Untuk A, C, D, E ini hampir imbang ya dari polling yang sudah masuk di sini. Oke, kita bahas nih di sini untuk soal 14. Jadi untuk pertanyaannya, apakah pemeriksaan awal yang paling mungkin dilakukan pada kasus tersebut? Umurnya 30 tahun P1A0 ya datang ke klinik untuk konsultasi berkaitan dengan perencanaan kehamilan. Ia mengatakan sering merasa kesemutan, kemudian merasa haus dan sering kencing. Nah, ini kita jadikan kata kunci ya. Rasa haus, sering kencing. Ya, hasil anamnesisnya tidak pernah menggunakan KB sejak 2 tahun, pasca melahirkan nafsu makan mengalami peningkatan. Nah, ini juga kita jadikan kata kunci di sini. Akan tetapi mengalami penurunan berat badan. Nafsu makannya meningkat, akan tetapi mengalami penurunan berat badan. HB-nya normal di sini ya. Kemudian TTV-nya juga normal. Pemeriksaan apakah yang pemeriksaan awal yang paling mungkin dilakukan? Pemeriksaan status kesehatankah, status gizikah, darah rutinkah, urin rutinkah, atau pemeriksaan darah yang dianjurkan. Jadi yang paling tepat itu adalah di pemeriksaan darah dianjurkan. Ya, itu adalah di jawaban yang paling tepat. Nah, untuk pembahasannya di sini persiapan fisik yang dapat dilakukan pada masa prakonsepsi itu adalah yang pertama pemeriksaan status kesehatan. Jadi dilihat TTV-nya dari suhu, nadi, kemudian pernafasan, TD-nya ada masalah atau tidak ya. Dari riwayat penyerta atau tidak ya yang berhubungan dengan TTV. Kemudian pemeriksaan darah rutin itu HB, trombosit, leukosit. Kemudian kalau yang pemeriksaan lain atas indikasi darah yang dianjurkan itu termasuk kategori dari golongan darah, kemudian gula darah sewaktu atau GDS ya, kemudian hepatitis B, TOTS, rubella, kemudian sampai dengan herpes simplex itu adalah perlu adanya pemeriksaan
lain atas indikasi atau darah yang dianjurkan. Kemudian kalau yang pemeriksaan urin itu adalah salah satunya di urin rutin. Ini biasanya untuk kasus preeklamsi. Jadi kalau sudah ada tanda gejala yang mengarah ke diabetes mellitus ya, di mana tanda gejalanya sudah jelas di dalam soal nomor 14 ya, merasa kesemutan, kemudian merasa haus, kemudian sering lapar, akan tetapi mengalami penurunan berat badan, itu mengarah ke kasus DM atau diabetes mellitus. Nah, itu diagnosa yang kita pegang di situ. Nah, baru kita menentukan pemeriksaannya masuk yang mana. Ya, di sini GDS ya, kan itu untuk indikasi untuk mengetahui gula darah ya. Apakah pasien itu terdapat indikasi penyakit DM atau tidak? Itu adalah di GDS-nya. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi pemeriksaan yang diperlukan adalah pemeriksaan darah dianjurkan. Jadi jawabannya adalah di E. Ya, tadi paling banyak jawabannya di option apapun. D ya. D, Bu. Oke. Ya. Bingung, Kalau Bu. saya Saya ya itu gula darah C. tapi nggak ketemu. Gula darah ini kalau teorinya beda-beda ya Bun ya. Jadi Temunya ini darah, Bu. ya pemeriksaan darah dianjurkan itu ya. Itu Ya, tadi Bu. sudah kita bahas ya. Pemeriksaan status kesehatan meliputi apa saja, pemeriksaan darah rutin meliputi apa saja, darah yang dianjurkan meliputi apa saja, urin itu meliputi apa saja. Ini udah jelas di pembahasannya. Oke, di next soal 15. Ini untuk pertanyaannya, untuk jawabannya hampir imbang ya. Di option D, kemudian di A, B ya cukup beragam. Kecuali C ini tidak ada yang memilih ya. C itu USG abdominal. Tapi jawaban yang paling banyak itu di option D itu fertilisasi in vitro atau FIF. Ya, ada yang mau berpendapat Bunda di soal nomor 15? HSG. Pemeriksaan HSG, Bun. Pemeriksaan HSG-nya? Terus alveografi itu kan Mm-mm. jelas untuk melihat tuba itu Foto. buntu apa enggak dengan zat Foto kontras tubuh. dengan ronsen. Iya. Ada lagi? Ya, kalau kita melihat di badan soalnya yang perlu kita tarik di apa? Pemeriksaan kondisi tubanya ya. Ya, karena memang masalahnya di situ. Nah, karena kan tingkat kesuburannya ini ya yang perlu kita kaji. Nah, di sini pemeriksaan kondisi tubanya. Nah, ini apakah nama pemeriksaan pada tuba tersebut? Jadi masuk di kategori di pemeriksaan Hidrotubasi. tuba di HSG. HSG. Untuk mengetahui tuba itu buntu apa enggak. Iya,
betul sekali. Itu di HSG. Ya, jawabannya adalah di option A. Ya. Nah, kita bahas ya, kalau di pemeriksaan pelvik ini dilakukan untuk mencari dugaan endometriosis yang ditandai dengan adanya nobul pada vagina, kemudian penebalan fornik posterior, nyeri tekan, nyeri pada organ pelvik ya. Jika saat pemeriksaan muncul rasa nyeri, sebaiknya diwaspadai adanya kemungkinan patologi pada daerah pelviknya. Jadi kalau pelvik itu mengarah ke pemeriksaan pelvik ya yang bermasalah. Kemudian kalau yang fertilisasi in vitro atau FIF, ini tindakan ini dilakukan atas indikasi faktor sperma yang berat dan tidak dapat dikoreksi, dari endometriosis derajat sedang sampai dengan berat, infertilitas idiopatik yang telah menjalani IIU 4-6 kali dan belum berhasil hamil, kemudian gangguan ovulasi yang tidak berhasil dengan induksi ovulasi pertama dan lini kedua. Ya, ini hubungannya dengan sperma, kemudian endometriosis, ini gangguan ovulasi itu di fertilisasi in vitro atau FIF. Kemudian kalau HSG itu singkatan dari hysterosalpingografi. Ini sebuah prosedur X-ray ya yang dilakukan untuk melihat bagian dalam rahim dan tuba Fallopi. Nah, ini tindakan laparoskopinya dianjurkan bila dijumpai hasil pemeriksaan HSG-nya itu abnormal. Tadi sudah tampak di dalam badan soal kalau di situ pemeriksaan kondisi tubanya ya. Jadi sudah jelas itu masuk di HSG. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di option A. Gitu. Sampai sini bisa dipahami Bunda-bunda semuanya? Bisa, Bun. Oke. Ya, next ya di soal nomor 16. Silakan Bunda untuk dianalisis soalnya. Oh, udah B. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A Ibu. Dan beraneka ragam Ibu jawabannya. Ya, terima kasih Kak. Ya, untuk jawabannya beragam ya, tapi paling banyak di option A itu di dia teratur. Oke, kita bahas di soal nomor 16. Ya, ada yang mau berpendapat Bunda sebelum kita bahas? Baru menikah Ya, 3 Bu. bulan, Berat berat 8-nya badannya 80 kilo. Haidnya 52 hari, Bu. Obesitas abnormal. Obesitas, Bu. 150. Jadi Hmm, olahraga. obesitas ya. Oke. Iya. Iya, cukup ini ya semangat semuanya ya, Bunda-bunda. Iya, betul sekali. Jadi jawabannya dari bunda-bunda semuanya
hampir sama ya, satu ini yang sama. Ya, di sini konsultasi kehamilan. Ya, hasil anamnesisnya baru menikah 3 bulan, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Siklusnya, haidnya 52 hari. Ini berarti siklus yang tidak normal ya. Kemudian tinggal serumah dengan suami, rutin melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaannya KU baik. Ya, BP-nya perlu kita soroti di sini ya. Jadi haidnya yang 58 hari siklusnya, kemudian BB-nya 80 kg dengan tinggi badan 150 cm, itu IMT-nya sudah melebihi dari batas normal, akan tetapi di abdomennya tidak teraba massa atau tidak ada kelainan. Jadi konseling apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Diet teratur, olahraga teratur, rujuk ke dokter objin fertilisasi, pengaturan pola seksual, rujuk ke konsultan perkawinan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di diet teratur. A. Itu sekali ya. Itu adalah jawaban dari bunda-bunda semuanya. Ya, jadi selamat bagi yang menjawab benar di soal ini. Ya, kita bahas data fokusnya tadi sudah kita singgung dan sudah disampaikan oleh bunda-bunda semuanya ya, di mana yang paling menonjol adalah di siklus haidnya yang terlalu panjang tadi ya, di 52 hari. Kemudian IMT-nya termasuk kategori BB berlebih, di mana data tersebut itu mengarah pada pengaturan nutrisi agar BB normal dan haid itu bisa teratur. Kemudian di siklus haid jarang dapat disebabkan oleh gangguan hormon akibat kelebihan berat badan. Jadi kalau orang yang mengalami kelebihan berat badan itu juga akan mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh. Kemudian haid yang jarang bisa menyebabkan kesulitan hamil. Jika kehamilan tidak terjadi setelah 1 tahun dengan kontak seksual teratur, maka sudah dikategorikan infertil ya. Kemudian harus dilakukan rujukan. Jadi mengarah ke diet teratur. Itu di soal nomor 16 ya. Jadi jawabannya adalah di A. Oke, next kita di soal nomor 17. Ya, sudah tampak pollingnya di sini soal nomor 17 ya. Paling banyak di 78% itu adalah di E, kemudian disusul B di 16%, kemudian D itu 4%, A itu adalah di 2%. E itu melakukan konsultasi dengan SPOG. Ada yang mau berpendapat, Bunda? Di soal nomor 17. Sudah menikah sudah 7 tahun, Bu. Iya, sudah menikah 7 tahun di situ. Terus ada lagi selain itu? Tidak menggunakan kontrasepsi dan tinggal satu rumah dengan suami. Pasien datang ke Ya. PMB, Bu. Pasien datang ke PMB. Oke. Terus hasil pemeriksaannya ada masalah yang tertera di situ? Tidak ada, Bu. Normal ya? Ya. Iya. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi
menikah 7 tahun, tidak menggunakan kontrasepsi, Rujuk ya, Bu. tinggal satu rumah dengan suami, berhubungan seksual teratur, pola haidnya juga teratur. Harusnya merujuk ya, Bu itu. Ya, ini rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Melakukan konseling pola nutrisi. Ada hubungannya dengan nutrisi di soal nomor 17? Tidak. Tidak, Tidak Bu. ada ya. Tidak, Bu. Melakukan pemeriksaan penunjang, memberikan suplementasi multivitamin, enggak ya? Melakukan konseling gaya hidup sehat, ada hubungannya di situ? Tidak, Bu. Enggak ya? Kemudian melakukan konsultasi dengan SPOG. Nah, ini jawabannya antara B dan E. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di E, melakukan konsultasi dengan SPOG itu ya. Ya, Nah, Bu. untuk data fokusnya tadi sudah disampaikan ya sama bunda-bunda semuanya ya. Usia Tahun. pasien sudah berisiko 7 tinggi ya, tahun, 36, menikah 7 tahun, itu betul. Tidak menggunakan kontrasepsi, berhubungan seksual teratur, pola haidnya juga masih dalam siklus normal di situ 30 hari. Itu masih masuk di kategori infertilitas primer karena memang belum mempunyai anak ya. Untuk kasus tersebut, bidan tidak mempunyai wewenang di dalam memberikan penata laksanaan. Maka rencana asuhan yang dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan dokter SPOG ya untuk merujuk ke rumah sakit. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di option A. Oke. Next. Di soal nomor 18 ya. Oke, silakan untuk dianalisis Bunda. Oke, pollingnya sudah tampak di situ. Oke, B. Untuk sementara yang masih tinggi itu adalah di D. Kepatuhan minum tablet penambah darah. Iya. Oke, kita bahas ya, Bun. Ada masukan dari sini? Kenapa? Ini adalah contoh soal komunitas. Biasanya seperti ini contoh soal komunitas di dalam kebidanan. Masalahnya apa di soal nomor 18, Bunda? 3% wanita usia subur menderita anemia. Wanita umur usia subur menderita anemia. Suplemen besi Ada lagi? di laporan didapatkan suplementasi besi rutin diberikan. Oke, itu ya, itu yang perlu kita jadikan kata kunci. Jadi ini adalah bentuk dari soal komunitas ya, kebidanan di mana kasusnya yang didapat adalah 43% wanita usia subur menderita anemia. Tapi di sini untuk intervensi yang sudah dilakukan tenaga kesehatan, itu suplementasi besinya itu sudah diberikan secara rutin. Jadi kenapa nih ya intervensi sudah diberikan, akan tetapi kok masih ada kasus anemi gitu ya. Jadi evaluasi asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Pengetahuan TTD, kepatuhan minum TTD, pemilihan bahan makanan, pemberdayaan perempuan,
pengaturan efek samping TTD. Jadi jawaban yang paling tepat dengan kasus tersebut adalah B. Betul sekali ya. Betul sekali, jawaban yang paling banyak itu adalah di B, kepatuhan minum TTD. Ya, melihat dari data pengajian, tadi sudah disampaikan bunda-bunda semuanya, 43 WUS mengalami anemi, padahal suplemen zat besi itu sudah diberikan secara teratur. Ya, maka kalau sudah diberikan berarti sudah ada asuhan di situ yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ya, sudah ada intervensi yang diberikan. Nah, kalau sesuai manajemen Varne, setelah dilakukan tindakan, langkah selanjutnya adalah evaluasi ya. Nah, evaluasi yang dilakukan di sini apakah tablet penambah darah tersebut diminum atau tidak. Ya, itu melihat dari segi kepatuhannya. Jangan sampai disimpan di rumah, tidak suka dari rasa atau efek samping yang ditimbulkan, ya itu perlu kita evaluasi. Nah, evaluasinya dari mana? Dari kita melihat tingkat kepatuhannya dalam meminum tablet penambah darahnya, ya, atau yang disingkat dengan TTD. Oke, jawabannya berarti betul dari bunda-bunda semuanya. Sebagian besar menjawab di B. Oke, di akhir-akhir soal, di soal nomor 19, silakan untuk dianalisis dan dijawab, Bunda. Oke lah ini, keluarkan malam mama. Soal tanggal 15. Lain maksudnya. Oke. Iya sama. Sama aja berdua. Ya, jawabannya adalah di C yang paling banyak ya, berdasarkan polling. Ada yang A, juga ada yang D, ada yang E. Oke. Kalau C itu konsultasi pola seksual. Kok masih ada yang menjawab D, deteksi dini touch pada pasangan? Tadi touch untuk apa, Bunda, di soal awal? Untuk hewan, Bu, sayuran. Ya, kategori 3 tadi ya. Sayuran, kemudian daging-daging yang mentah, sama pemeliharaan hewan. Nah, itu untuk touch. Sini ada nggak di soal nomor 19 hubungannya dengan touch? Nggak ada. Kenapa masih bisa memilih mungkin ini ya salah pencet. Kemudian ada tadi yang menjawab A, konseling ahli gizi ya. Oke, mari kita bahas di sini. Untuk pertanyaan yang diminta, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Masalahnya apa nih? Hubungan seksual dilakukan setiap hari. Nah, ini adalah kata kunci yang kita dapatkan di soal nomor 19. Untuk semuanya normal ya, tidak ada masalah. Akan tetapi di situ yang perlu kita garis bawahi masalahnya berhubungan seksual dilakukan setiap hari. Nah, rencananya apa? Asuhannya di sini untuk program kehamilan. Jadi jawaban yang paling tepat itu di option C, konsultasi pola seksual. Itu ya, itu adalah jawaban yang paling tepat karena memang sudah jelas di kata kunci yang muncul di dalam badan soalnya. Ya, data fokusnya tadi sudah kita singgung ya. Masalahnya adalah di hubungan seksual setiap hari ya. Jadi penata laksananya itu konseling berhubungan seksual. Jadi diberikan KIE hubungan seksual yang tepat
itu tidak setiap hari kita harus mengukur masa subur. Ya, jadi melakukan pengaturan seksual itu sehingga kualitas sperma suami juga bisa bagus ya. Jadi tingkat kecemasan, tingkat kelelahan, ya, kemudian tingkat frekuensi hubungan seksual itu juga bisa mempengaruhi kondisi dari kualitas sperma. Jadi jawaban yang paling tepat di konsultasi pola seksual. Jadi jawabannya adalah di C. Oke, soal terakhir. Semangat ya, Bun. Di soal terakhir silakan untuk dikerjakan. Ini buat apa? Mbak, itu buat apa? Itu buat apa? Mbak. Ya. Tadi pollingnya sudah muncul nggak ya? Saya ini agak ini. Paling banyak apa tadi untuk jawabannya dari bunda-bunda semuanya, Kak? Paling banyak Ibu. D ya? Pemberdayaan ekonomi. Konseling nutrisi Ibu. Konseling nutrisi, oke. Ya, di soal nomor 20 kita bahas ya, Bun. Di sini contohnya adalah kasus komunitas lagi ya pada tema remaja, prakonsepsi sama pranikah. Nah, ini contoh soal sesuai dengan ini ya, fit niat ya, di uji kompetensi ini masuk kategori soal komunitas ya. Jadi seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya, didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif ya. Di kesiapan untuk prakonsepsi atau ini ya, hamil ya. Sehingga banyak terjadi kelahiran berat badan rendah atau yang dinamakan BPLR singkatannya. Masyarakat jarang makan ikan, daging karena daya beli masyarakat yang kurang. Nah, ini bisa kita jadikan kata kuncinya. Ya, biasanya kalau contoh soal-soal komunitas itu kata kuncinya biasanya ada di belakang. Jadi belakangnya itu apa? Nah, itu baru kita bisa memilih jawaban yang paling tepat atau cocok itu yang mana ya. Ini ya, jadi kasus anemi ya, dampaknya itu BPLR, kemudian masalahnya jarang makan ikan dan daging karena daya beli masyarakat kurang. Nah, jadi rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan kasus tersebut? Ya, jawabannya betul sekali. Pemberdayaan ekonomi karena sudah jelas di akhir tadi sudah di ini ya, karena memang daya beli masyarakatnya yang kurang. Iya, jadi di situ mengarah ke pemberdayaan ekonomi. Untuk pembahasannya, data fokusnya tadi, masalahnya terjadi anemia di suatu desa, dampaknya banyak yang melahirkan secara BPLR akibat anemia yang terjadi ya karena masyarakatnya tidak mengerti pola hidup sehat, akan tetapi ketidakmampuan secara ekonomi membuat mereka tidak memiliki kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi, di mana data tersebut itu mengarah pada
pemberdayaan ekonomi. Jadi jawabannya adalah di D ya, pemberdayaan ekonomi. Oke, kita selesai di 20 soal. Siapa yang betul semuanya? Salah 1, salah 2, Salah 4. salah 4. Oke, ada lagi? Salah separoh. Salah separuh enggak, Bun. Besok jangan sampai salah separuh ya. Ada yang betul semuanya? Salah 1? Wah, udah bagus itu. Kalau kurang dari Ranking 1. masalahnya, sudah bagus. Oke, saya kembalikan waktunya ke Kak Tika ya tadi ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih Bu Amelia atas pemaparan materinya. Terima kasih juga Ibu-Ibu masih semangat untuk mengikuti bimbel ini ya Ibu-Ibu. Baik, sudah terima kasih sekali lagi Bu Ibu Amelia, Ibu-Ibu sekalian selamat beristirahat ya Ibu-Ibu. Izin saya end juga ya Ibu-Ibu. Semangat terus Ibu-Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bunda. Semoga yang ikut bimbel pada malam ini harapan saya bisa lolos 1 kali ujian ya Bun. Amin, amin, amin. Oke, kata mutiaranya sudah terpapang di situ. Silakan nanti PPT-nya jika di-share bisa dibaca ya Bun. Jadi saya bacakan sedikit. Sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah sederhana. Percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Oke, salam sukses buat bunda-bunda semuanya. Selamat malam. Izin saya. Terima kasih, izin. Terima kasih, Bu. Izin saya lihat ya Ibu. Ya, Ya, Bu. Kak.